Dia memanggil Nah, Tuhan. yang Yesus memanggil El Baal gitu. Tunggu dulu bang. Ya, gimana? Jadi Bagi Baal tidur ini Baal ini. Jadi apa yang terjadi? Suatu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Yesus ke tubuh anak manusia itu dibunuh. Siapa yang menyuruh dia disalib? Itu tercatat di dalam Matius 27 ayat 25. Biar tahu. Soalnya gampang sih bang. Yesus ini memanggil siapa gitu loh. Gini bang, muter jawabannya. Gimana sih? Gini bang. Semua yang ada di dalam ruang dan waktu ini manusia itu yang mempengaruhi di alam roh. Jadi maaf lah bang ya. Maaf kita aku maafkan Islam di sini. Islam di sini. Junjungannya pun nggak tahu tentang roh. Jadi saya mau jelaskan pun agak sulit. Loh, berarti abang tahu tentang roh. Abang pernah melihat roh gitu loh. Balik-balik lagi. Anggaplah itu dia. Jangan susah tahu bang. Gitu loh. Anggaplah itu dulu Bang Eji ya. Bang Edi, bentar. Saya katakan Bang, tunggu Bang. Dari tadi saya katakan, anggap roh itu angin. Anda tidak bisa melihat. Apa pernah melihat roh? Boleh membedakan antara roh iblis sama roh Tuhan? Boleh membedakan enggak? Tadi ayatnya sudah kita baca di dalam Yohanes 4. Ayat juga. Ini ditampilkan ayat, abang nggak ngerti gimana. Tapi bentar bang Haji ya. Kita ini santai aja, kita mencari edukasi bang, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan bang. Bang Edit. Sebenarnya Bang Anas ini sudah tahu waktu lalu Pak Bobom menjelaskan ke Bang Anas. Cuma Bang Anas jangan sebut bom, Bang ini siapa sih? Jangan disebut bom. Hadir pula nanti Bang di sini Bang. Iya, ini Bang Edit. Bang Edit. Bang Anas dengan Pak Bom kok. Bang Edit, ini Bang Edit. Di sini dijelaskan kalau menurut ayat ini Yesus ini memanggil siapa Bang Edit? Ya itu kan sudah ada terlek. Kalau kita baca di Markus justru bahasanya berbeda. Ya. Enggak. Bukan masalah bahasanya. Menurut Bang Edit ini, Yesus ini memanggil siapa? Gitu loh. Itu sudah ada tuh jelas tuh. Artinya aku mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu loh Bang Heje. Jangan muter-muter lagi. Yang tertulis jelas loh Bang Heje. Tapi ini Bang Edit nih. Tunggu dulu Gimana? Kalau saya pakai Alkitab yang saya pegang, berarti kitab yang dipegang oleh Bang Heji ini berbeda gitu kan? Bukan, terjemahannya. Tadi kan terjemahannya berbeda. Iya, disampaikan sama Bang Haji, ada beberapa yang agak sedikit berbeda dalam penerjemahan lain. Makanya saya pakai yang dikatakan dari Hebrew ya, Greek English Bible ya. Jadi hampir. Izinkan saya merespon kalau diizinkan. Oh iya, mungkin ini Bang Anugrah daripada Muslim Kristen Bang. Siapapun itu saya mau merespon ini dulu, jangan tanya Kristen atau Muslim. Gini Bang, abang kan terpaku di. Bentar Bang. Di sini perlu jelas loh Bang. Kalau nggak jelas ada tindakannya. Abang Islam ataupun Kristen? Kristen udah. Kristen ya udah. Ngapain malu Bang? Di sini enggak, maksudnya gini. Malu Bang. Gimana gini, sih? Bang. Oke, bentar Bang Anugrah bentar. Kita santai aja. Bang Anugrah setuju nggak dikatakan di sini yang dipanggil oleh Yesus ini Tuhan di perjanjian lama Bang? Silakan. Itu opsi abang Bang. Kalau opsi saya begini Bang. Makanya bukan aku punya Bang, ini pendapat Bang Heje loh Bang. Abang kan mau fair. Saya mau gini Bang. Silakan. Oke. Abang ini melihat ayat Matius 27:46 itu terpaku seperti Yesus berdoa kepada sosok lain di luar sana. Di luar dari tubuhnya Yesus, ya kan? Nah, enggak tahu kan, cuma bertanya. Sabar dulu Bang. Padahal saya cermati dari Bang Haji atau Pak Haji itu menjelaskan bahwasanya orang melihat di situ seperti dia menyembah sosok lain. Entah itu Elia, ada lagi ayat lain, entah itu yang lainnya. Padahal itu adalah
jawabannya kalau boleh pemberita Yesus itu menampilkan ayat Alkitab. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Coba dulu ditunjukkan ayatnya. Mazmur. Gitu. Mazmur itu belum ada Yesus, Bang. Sabar dulu, Mazmur 22 ayat 1, sabar dulu. Kita buka. Aduh, Bang. Ini mungkin Bang Heci bisa mencatat ada Bang Heci ya. Mazmur 22 nomor berapa, Bang? Mazmur 22 ayat 1 sama 2. Ayat 1 hingga 2 gitu ya. Bentar, kita buka. Kita bacakan aja, Bang. Kita bacakan aja. Tampilkan aja, tampilkan. Yesus tuh. Nanti dikira asumsi. Oh, boleh Bang. Bentar ya. Aduh. Paling juga nih, Bang. Tapi juga aku. Ini hari banyak pelayanan loh, Bang. Oke, ini Bang Mazmur 22 nomor 1 hingga 2, Bang. 4 sampai 3, 1 sampai 3. Oke, baca. Oke. Untuk pemimpin biduan, Bang. Macam nyanyian pula ini. Menurut lagu, Bang. Rusta di kala fajar, Mazmur Daud. Ya. Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kasihan. Alaku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Kasihan. Dan pada waktu malam, tetapi tidak. Sudah Bang, di bagian 1 sampai 2 sudah Bang. Itu kan nggak jauh beda dengan yang dibicarakan Matius 27:46. Yang artinya Yesus melihat kesedihan di depan matanya, yaitu orang-orang yang dikasihinya. Dibilanglah di bawah salib ya kan. Jadi dia bersuara dengan rasa itu. Makin gak dengan jelas yang ada seperti Mazmur 22 ayat 1 tadi sama 2 tadi. Jadi setelah Yesus berbicara gitu, orang sekitar merespon dia seperti menyembah Tuhan yang lain. Padahal dia mengulang kembali kata-kata perjanjian Mazmur. Perjanjian lama. Mengulang balik. Ngapain dia ulang-ulang itu, Bang? Berarti ada yang meninggalkan dia gitu kan? Berarti ini bukan Yesus yang sebenar, Bang. Kalau kita membaca di Ibrani 5 nomor 7, Bang. Dalam ini siapa, Bang? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan kerana kesolehannya, ia telah didengarkan. Berarti ini Yesus yang lain nih, Bang. Ini gimana nih, Bang? Nah, itu mempersembahkan doa juga di situ. Gimana tuh? Gimana, Bang? Kan itu bukan berarti ya Ibrani itu di atas itu. Di ayat berapa itu? Di Mazmur tadi Tuhan tidak mendengarkan loh, Bang. Gimana sih, Bang? Itu, Bang. Mazmur 22 itu untuk mengungkapkan yang kesakitannya, yang dirasakannya. Tapi titik permasalahannya adalah orang sekitar seperti menyembah Tuhan ini, menyembah sosok lain di luar Yesus, di tubuh Yesus disalib saat itu. Itu jawabannya. Ya jelas lah, Yohanes 4 nomor 22 Yesus menyembah sosok yang lain loh, Bang. Abang gimana? Ya tertulis gitu loh. Kami menyembah apa yang kami kenal loh. Tunggu dulu. Saya bisa menjelaskan. Itu tadi saya sudah sampaikan. Itu Yesus pada saat sebagai manusia, ya. Jadi dia harus berkomunikasi dengan Sang Bapa. Bukan artinya komunikasi antara Yesus dan Bapaknya. Jadi memang di sini dikatakan, kalau saya baca ya tadi kan di Ibrani 7 Ibrani berapa? Ibrani 5 ayat berapa? Ayat 7 ya. Ya. Saya bacakan ya. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengar dari kesalehannya. Mempersembahkan apa? Jangan dipotong di situ. Maaf, saya baca ini, saya pakai Alkitab terjemahan ETL ya. Jadi jangan dipotong, saya baca dulu. Jangan asal-asal potong, dengar aja. Kalau saya sudah selesai baca baru disanggah boleh. Ya, baca aja, Pak. Okay. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya
baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Artinya, menyelamatkan daripada kematian dia loh bang. Berarti Yesus nggak mati loh bang. Benar kan? Iya. Dengar dulu. Iya bang. Iya. Jangan tepuk tangan dulu bang. potong dulu. Nanti jangan main potong dulu lah. Iya, berarti Yesus nggak mati loh bang. Berarti kan dia diselamatkan daripada maut loh bang. Nggak mati dia. Berarti dosa bang nggak ditebus loh bang. Ini parah juga nih bang. Jangan lupa, Yesus mati karena dosa, mengalahkan dosa. Iya. Menurut ayat ini bang, Ibrani 5 nomor 7, Yesus mati atau nggak mati bang? Di sini dikatakan, makanya saya baca lanjut ya. Baca. Jangan sepotong-potong kalau ini ya. Iya, Tuhan marah nih, Tuhan marah nih. Baca jangan hanya ambil di ayat 7-nya. Kita baca ayat 8. Boleh. Ya. Oke, saya ulang ya. Dari ayat 7 saya ulang ya. Dan dia yang dalam hari-hari jasmani, nyanya itu huruf besar, ya. Mempersembahkan. Ini lambat bang abang ini. Jangan cepat. Kopi aku sejuk bang. Supaya kita jelas lah. Iya. Silakan bang. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya, nyanya itu huruf besar ya. Mempersembahkan dan telah didengarnya dari kesalehannya, nyanya itu besar, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia, Dianya besar ya, yang sanggup menyelamatkannya, nyanya besar, dari kematian, sekalipun dengan menjadi seorang putra, Dia telah belajar melalui apa yang pernah dia derita, ketaatannya. Ya, artinya, ya itulah sebagai tadi kita hubungkan dengan. Berarti Yesus diselamatkan daripada kematian kan? Benar kan? Mati dulu, karena dia mati dulu. Gak ada terus dia mati dulu nih bang. Selamat daripada mati. Benar kan? Kematiannya. Doanya didengarkan loh bang. Jangan, itu bacaannya kematiannya. Ini bang. Tunggu, Itu Bang. Bapa dengan Yesus itu, Dia itu siapa? Itu berbeda berarti ya bang. Dia itu siapa? Dia di situ tadi siapa dia? Bener nih Al-Quran Yesus nggak mati. Iya ada juga. Paulus juga mengatakan Yesus nggak mati. Salah. Versinya Al-Quran Yesus gak mati itu diserupain. Padahal definisi dengan Yesus gak mati di kayu salib itu kembali ke Bapa. Jadi Bapa itu di Al-Quran di sini dikatakan Yesus ini selamat loh bang, gak mati dia bang Anugrah. Ini gimana? Itu loh bang. Gini aja. Abang tadi kan minta Yesus itu Bapa itu siapanya Yesus atau Yesus atau Bapaknya. Itu udah terjawab loh bang. Balik ada lagi ayatnya, ada ya. Mana? Apa? Tentang apa lagi? Alah, bang ini. 14 ayat 8. Coba itu dibuka. Bentar bang, satu loh bang. Bang Anugrah, bentar ya. Bang Edit. Ini gimana bang Edit? Ini Yesus ini menurut ayat ini mati ataupun nggak mati bang Edit? Ataupun diselamatkan dia ini? Mati. Gimana? Mati. Setelah itu bangkit diselamatkan. Itu gimana ini? Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini siapa? Bapa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Benar kan? Betul. Berarti yang sanggup menyelamatkannya dari maut berarti nggak mati dia. Halo bang pemberita. Iya, gimana bang? Itu sudut pandangnya para murid. Para murid itu kalau melihat roh pun keliru. Oke? Gimana kelirunya? Abang ini lebih hebat daripada murid abang ini. Abang ketemu Yesus belum abang ini? Gimana sih abang ini? Abang lebih hebat daripada. Dengar dulu bang, jangan dibuyur-buyurkan dulu bang. Silakan. Gimana para murid sering keliru? Waktu Yesus ada di laut. Abang suka mengatakan murid-murid keliru. Padahal mereka itu berjumpa Yesus bang. Abang perlu berjumpa Yesus. Gimana? Jangan abang kabur-kaburkan. Gimana bang?
Tapi abang jangan katakan murid-murid Yesus keliru, bang. Dia dengar dulu kan kau kabur-kaburkan. Aku udah tahu paham aku arah kemana. Abang ini mengatakan murid Yesus keliru, jangan gitu loh, bang. Diam dulu, kau kasih orang ngomong. Diam ya. Di mana terjadinya? Waktu Yesus ngapung di laut, murid-murid berkata apa? Itu hantu katanya. Itulah visinya penglihatan para murid. Itu hantu katanya. Baru di mana lagi terjadi? Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di dalam Yohanes 14 ayat 8. Itu juga keliru. Stefanus juga melihat langit terbelah dua, dilihatnya anak manusia di samping Bapa. Seolah-olah kesannya dua sosok. Juga keliru. Jadi apa yang dikatakan Yesus, abang juga keliru. Begitu juga dengan waktu di penyalipan itu. Kami beberapa orang melihat dia berkata Elia. Keliru. Jadi itu misteri, bang. Misteri, banyak orang keliru. Sama seperti di kitab Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan. Dilihatnya lantai sorga itu seperti emas. Keliru. Alam roh itu, bang. Alam roh itu tak bisa ditembus. Habis Bible sama kamu ini aja dicoret. Semua keliru. Bukan. Sudut pandang. Ini salah dong. Ibrani 5:7 salah. Bang, Bang Hos, tolong saya dibesarkan ini. Ini Yesus juga nggak mati di sini. Coba. Di mana Yesus nggak mati? Coba. Saya dibuka lebar. Coba baca, Bang. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia tidak mati. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan mati lagi nih. Enggak, saya jelaskan ya. Boleh? Silakan. Di situ Paulus sedang berselisih paham dengan siapa? Murid Yesus kah? Ya, jelaskan aja. Jawab, Paulus berselisih paham membahas tentang agama dengan murid Yesus atau orang lain? Mau siapa, pokoknya dijelaskan aja. Halnya dengan abang memandang Yesus itu yang kedagingan, sedangkan Paulus memandang Yesus itu yang roh, tidak mati, dagingnya yang mati. Itulah perspektif manusia, bang, gak akan bisa menembus alam roh. Abang bukan murid Yesus. Jadi menurut kamu Yesus mati atau tidak? Yesus yang anak manusia mati, bang, bangkit kembali. Itu sah. Dunia waktu di zamannya Israel mengetahui hal itu. Kemudian apa yang tidak mati? Tidak mati ada rohnya. Roh tidak bisa mati, bang. Ya sama lah, saya juga nggak mati. Roh saya nggak mati kok, sama aja. Roh kamu bisa mati kalau kamu tidak percaya Yesus. Mati kekekalan namanya. Mana ada roh mati? Aneh-aneh aja kamu. Makanya abang, bang, jadilah dulu murid Yesus, baru tunjukin ayat. Aduh, ngawur kamu. Kalau hanya menunjukkan ayat, langsung dibilang, ini apa ini? Murid Yesus aja keliru, dibilangnya Yesus itu hantu. Padahal apa? Keliru sudut perspektif visinya, pandangannya. Saya tambahin, buat. Aduh, itu ayat itu kamu bawa, di situ ada mukjizat tentang Yesus itu merubah wajah. Aduh, kamu nggak baca Bible sih, susah. Itu Pak ini terlalu aja terlalu mengada menurut saya, Pak Palopo itu. Ya, kalau kita lihat ini tadi yang disampaikan dalam Kisah Rasul 25 ayat 19 itu. Paulus itu lagi berhadapan dengan Agripa. Jadi harus jelas ya. Jadi Bang, Paulus jauh-jauh deh, Bang. Coba dulu renungkan bagian si Thomas di saat Thomas di saat dia mempercayai itu Yesus itu udah mati, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan lubang dari penyalipan masih hidup. Biar Bang Edit ngomong dulu. Halo, Anugrah, kau jangan ngomong, biar Bang Edit dulu ngomong. Salah lagi kamu nanti, Anugrah. Coba Bang Edit jelaskan ini. Itu
Kisah Rasul 25 ayat 19, itu Paulus ini lagi berhadapan dengan Agripa, ya, Raja Agripa ya pada saat itu. Dan di sini kalau kita baca ayat 13, coba baca ayat 13 dulu. Baca ayat 13. Jadi memang mereka tidak tahu siapa itu Yesus, makanya Paulus menjelaskan itu. Jadi di sini menurut Paulus Yesus mati atau tidak ayat ini? Itu aja dulu. Ya, pada saat Paulus bertemu Yesus, pada saat itu Yesus sudah tidak di dunia ini. Dia sudah ini pada saat 25:19 loh. Nah, benar. Pada saat Paulus bertemu Yesus, Yesus sudah bangkit. Aduh, ngaco lagi nanti kalau saya bawa ke situ, Pak Saulus. Iya. Mengapa engkau menganiaya aku? Kapan dia menganiaya Yesus? Jangan ke sana dulu, kacau lagi nanti itu. Ini menjelaskan ini sudah jelas. Orang Kristen pada saat dianiaya, Yesus berkata, Paulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Karena orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi Yesus tampil dalam roh, dilihat Paulus, diizinkan matanya, makanya buta dia. Yesus bercerita, Yesus di alam roh bercerita kepada Paulus. Ayat itu nanti bertentangan lagi. Tidak ada bertentangan, kawan. Coba. Tidak ada bertentangan. Bang Anas, coba buka yang kesaksian Paulus itu. Ada yang mendengar suaranya, murid-murid, ada juga yang tidak mendengar suaranya. Coba Bang. Tabrakan semua kalau kamu mau ke situ, iya. Coba Bang. Enggak ada tabrakan. Nah, coba buka Bang Anas. Sangat menjelaskan itu, bro. Sangat menjelaskan, bukan. Oke, kita buka ini ya. Kalau kita buka ini ya, Kisah Para Rasul 9 ya. Kita lihat ini ya, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Kisah Para Rasul 9 4 hingga 7 ya. Nah, ini buka. Di sini dikatakan apa di sini? Oke. Ini tabrakan ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 4 hingga 7. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya yang seperjalanan, kerana mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Fokus ya, mereka tidak mendengarkan, kerana mereka memang tidak mendengarkan suara, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ini di sini mendengar suara ya. Di sini mendengar suara ya. Iya. Mendengarkan suara. Nanti. Oke, di sini mendengarkan suara ya. Oke, sekarang kita pergi ke Kisah Para Rasul 22 ya. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul 22. Jangan ke sana dulu, Bang Anas. Jangan ke sana dulu. Baca ayat yang Iya, tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Tadi kita fokus ya. Tadi Bang Pelopo tadi mendengarkan suara ya. Tadi ya. Mendengarkan suara. Dulu sampai Jangan lari ke mana dulu. Baca ayat 10 sampai 13. Bentar, nanti kita ke situ. Bentar ya Bang. Nah, di sini Kisah Para Rasul 22 nomor 7 ke 9. Maka rebahlah aku ke tanah dan mendengar
satu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, mereka memang melihat cahaya itu, tetapi suaranya dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang satu mendengar, yang satu tidak mendengar. Mana yang benar? Itu. Ayo, mana benar? Oke. Sudah dibaca semua? Yaudah, gimana itu? Pertanyaannya apa? Ya, kalau menurut Kisah Para Rasul 9, di sini dikatakan orang-orang yang seperjalanan bersama Paulus mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun jua, gitu kan? Itu di Kisah Para Rasul 9. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 22, orang yang seperjalanan dengan Paulus itu berkata memang melihat cahaya itu tetapi suaranya tidak mereka dengar. Gitu loh, ini mana yang benar, gitu loh bang. Yang mana yang benar? Teman seperjalanannya tidak mendengar. Coba berarti artinya cuma itu aja pertanyaannya. Hanya tidak mendengar sama mendengar, berbeda ayat. Itu aja. Iya bang itu. Yang mau tahu mana yang benar gitu loh bang. Kira tadi saudara itu mau menanyakan, aku yang kau bunuh itu. Kupikir itu pertanyaannya. Kalau bang itu mungkin soalan yang setelah ini. Itu aja bang apa jawab. Nanti kalau lebih-lebih nanti abang kena cari bodrek pula. Susah bang. Jawab itu aja bang. Yang mana yang benar? Satu mengatakan suaranya mereka tidak dengar. Satu mengatakan suaranya didengar gitu. Ini mana yang benar gitu bang. Itu bukan menjadi pertanyaan bagi saya karena itu terserah mereka mau mereka. Oke, baik. Kalau menurut Bang Eji enggak ini hanya remeh-temeh ya. Oke, enggak apa-apa, sepele lah gitu. Oke, kalau Bang Edit gimana? Silakan Bang Edit. Kalau saya sudah sangat jelas tadi kan pada saat Yesus menampakkan diri kepada Pak Saulus, memang mereka hanya Paulus yang mendengar suaranya. Ya, hanya Paulus yang mendengar suaranya. Yang lain makanya tadi pasal 22 mereka tidak mendengar, cuma melihat cahaya aja. Iya. Jadi Kisah Para Rasul 9 ini salah gitu. Enggak ada yang salah. Dikatakan di Kisah Para Rasul 9 ini di sini dikatakan mereka mendengar suara itu, Bang. Iya. Jadi salah. Ya, artinya mereka itu kan semua. Gimana? Ya, mereka itu mungkin tidak semua. Tidak semua, tapi ada yang mendengar gitu. Saulus yang mendengar. Gimana sih ngarang aja. Mungkin Bang Anugrah gimana Bang Anugrah? Pendapatnya Bang Anugrah, silakan. Kita Para Rasul 9 dikatakan orang yang seperjalanan dengan Yesus ini mendengar suara itu. Di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, di sini dikatakan orang yang seperjalanan dengan Paulus ini tidak mendengar suara itu. Ini mana yang benar, Bang Anugrah? Silakan. Saya nggak mau mengomentari yang itu hanya kalian sampaikan untuk senjata kalian. Itu yang tadi Tadi pertanyaan kalian dari awal itu cuma satu. Yesus itu mungkin itu Bang Palopo, dia tidak mau mengomentari. Saya hanya mungkin dia menganggap Bible ini adalah hal-hal yang sepele gitu Bang Palopo. Dia tidak menganggap penting. Silakan Bang Palopo. Ya. Menurut Bang Anugrah, Yesus itu Bapak sendiri. Kita skip aja ya Kisah Para Rasul. Menurut saya membuktikan ayat biar dibacakan kalau mau buka. Kalau melompat-lompat yang kalian sukai, itu kalian itu mencomot sesuatu untuk yang itu adalah kontradiksi. Sesuka gitu. Kalian kan gitu senjata kalian. Berarti Anugrah ini oneness. Bukan oneness. Tapi saya tuh melihat kalian itu hanya untuk mengkontradiksi
yang ada di kebenaran Enggak lah, Bang. di Kita kan Alkitab. hanya membaca apa yang tertulis loh, Bang. Gimana sih, Bang? Aduh, Ini nih, contohnya kita gini. kan membaca. Iya, ada dua statement. Kalian lompat ke dua statement dengan kontradiksi yang berbeda ayat kalian ambil. Sedangkan penjelasan dari Bang HJ atau yang lain satu lagi itu tidak ada kalian respon panjang, kalian potong-potong. Itu senjata kalian juga kan? Enggak lah, Bang. Bukan Yang tertulis aja sih, Bang. Kita kan membahas apa Yang yang tertulis. tertulis. Tadi loh, Bang. Yang lompat-lompat itu kalian loh, teman-teman Kristen loh. Kami kan fokus kepada apa yang dibahas gitu loh, Bang. Itu aja sih. Balik tadi ya. Tadi pertanyaan kalian itu awalnya Mengenai Bapa itu, mengenai Ya. Yesus atau tidak. Namun kalian lompat Oke. lagi, kalian Oke, membuka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita itu kembali ke situ. Nggak apa-apa. Mungkin Lari Pak ke kita kembali ke situ. Kristen. Aku dan Bapak Terus adalah satu kalian itu. Mungkin bilang, kembali ke situ. Silakan, terus silakan. kalian Iya, iya. bilang, sabar dulu gitu, nggak boleh Oke. lompat-lompat gitu. Oke. Jadi menurut anugerah, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Anugerah. ayat Alkitab yang tadi. Iya, kita balik aja tadi ya. Menurut anugerah, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, menurut betul? kebenaran firman. Iya. Yohanes 14 ayat 8 dibuka dulu, baru komentar. Oke. Ya, jadi yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa, betul? Oh, kan? Saya tadi barusan tidak ada bilang Maria. Anda melompat dengan Loh. Maria. Senjata Anda. Iya, kan kamu bilang. Enggak, gini aja. Nggak usah melebar deh. Macam tempurung. Iya. Kata dalam tempurung, lompat-lompat. Gini aja, enggak. Kalau enggak. kata dalam Gini aja. tempurung nggak Yohanes melebar di situ 14, doang. Sebelum saya mau off ini, sebelum saya mau Iya. out ini, buka dulu ayat Iya, ini. Yohanes 14 14 berapa? Hmm. 14 berapa? Kita tolong buka. Iya. Iya, buka aja. Yohanes 14 ayat 8 Ya, Iya. ya. sampai 14. Iya, oke. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Google, Anda buka Alkitab langsung, ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 8 sampai 14 isinya dapat. Kalau dia di Google itu komentar-komentar orang bercampur, enggak murni tulisan Alkitabnya. Oke, cocokkan aja. Kalau kamu pegang kitab di situ cocokkan. Kalau salah. Oke, cocokkan aja nggak apa-apa. Kalau salah diperbetulkan, Nah, Bang. Yohanes 14 ayat 8. Nah ini, Ya. nah ini nih, ini. Yohanes Kata 14 Filip, 8. Ya. itu loh. Silakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah apa itu? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersamamu Filipus. Sama-sama Bersama kamu. Ya. Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Barang siapa telah melihat aku, Ya. Ia melihat Bapa, begitu. Ya. Oh, berarti yang disalib Bapa. Lanjut dulu, jangan dulu lompat ke salib. Itu udah statement lompat. Iya. Macam kodok. Terus apa lagi itu? Baru Iya. bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Anda Bagaimana bacakan ya. Bagaimanakah engkau Iya, berkata, baca. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus, Bapa yang diam dalam aku. Bukan mengutus ya, jangan lompat-lompat nanti statement. Bukan. Terus lagi. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu Bang. Jadi Itu aku kalau siap. direnungkan gini, sudah sekian lama saya bersama Pak Jokowi, tetapi masih saya tanya juga, tunjukkanlah Presiden Republik Indonesia. Kan nggak mungkin kan? Padahal Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Begitu juga lah dengan Yesus. Di dalam tubuh sebagai anak manusia, wadahnya saja situ, tapi rohnya di dalamnya itulah Bapa Sorgawi. Makanya dibilangnya itu, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa itu. Sudah cukup katanya. Sudah berapa lama coba? Ya, bagaimana dengan Yohanes 17:21? Jangan lompat, Supaya, jangan lompat. iya, tunggu dulu, Kalau dengar lompat dulu. itu berarti mengkontradiksi, mencari ayat sama kontradiksi tadi. Tidak, supaya kamu Kan tadi paham. fokusnya ke sini dulu. Tadi kan fokusnya kan mengenai Bapa itu. Dengar dulu, Yesus atau iya. bagaimana? Itu awal tadi titik diskusi. Iya, Bang, nggak apa-apa Bang Anugrah, nggak apa-apa. Sekarang aku dan Bapak adalah satu, gitu nggak apa-apa. Oke, silakan Bapak Lobo. Ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini murid-murid loh, 12 loh. Berarti kalau kamu bawa ayat yang tadi itu, berarti bisa jadi 15 Tuhanmu kalau kau bawa itu. Karena murid-murid juga ada di dalam Bapa. Bapak Saya juga ada bilang di dalam Bapak itu murid-murid. adalah Yesus sendiri. Anda membantah. Itu ada itu. Oneness. Bukan Oneness, tahu bukan ini. oneness. Kenapa Anda bilang Aduh, Oneness. Iya, lanjut, lanjut. kata oneness? Kalau Anda Lanjut, bilang lanjut, lanjut Bang Fatah. kenapa Anda Jadi, bilang lagi dari oneness? tadi Oneness. Lanjut, lanjut Bang. Halo, Po. Ya, Tadi di dalam Yohanes tadi ayat 14 tadi sampai 8 itu apa ada Yesus mengatakan dia adalah Bapa itu? Anugrah. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu kan kata Anda. Tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Makanya itu Yang kan mengatakan kata Anugrah, Bapa, bukan. satu-satunya manusia yang mengaku Bapa di dalam Yesus itu adalah Paulus. Kamu baca 1 Korintus 4:15. Dia sangat terang benderang mengatakan dia adalah Bapa yang di dalam Yesus. Itu bukan Yesus itu Bapa, tapi mengaku Bapa itu adalah Paulus. Kamu baca 1 Korintus 4:15. Itu biar gak gabrul kamu. Yesus gak pernah mengatakan dia itu adalah Bapa, tapi Paulus sangat terang mengatakan dia adalah Bapa di dalam Yesus. Di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi Bapamu. Itu cuma satu tuh Bapakmu tuh, Paulus. Ya, Paulus Bapakmu dalam Yesus. Paulus Bapakmu. lagi dibawa ke Bapak Paulus. itu Paulus itu yang berkatakan adalah Bapak rohani. Iya, Yesus saya nggak berani mengatakan dia itu adalah Bapa. Kenapa kalian nggak nanya? Kenapa nggak statement Yesus adalah Bapa? Kenapa nggak ngomong Yesus itu dari ucapan Yesus nggak pernah mengaku dia Bapa. Saya jawab. Kalau kalian bikin pendapat masing-masing, itulah yang bikin kalian itu seperti yang di Al-Quran. Muhammad aja mengenai roh secuil. Ngopo ya? Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Malahan ini loh Bang Yesus Bang Anugrah. Nama Yesus Malahan bertukar. Paulus mengatakan Paulus itu dia itu Kristus loh. Percaya nggak itu Bang Anugrah? Paulus mengatakan dia itu Kristus. Lain. Itu senjata kalian kan? Enggak, ini yang tertulis loh. Gini aja. Ini saya bilang tadi kan mau selesai. Saya mau selesai. Gini aja. Muhammad saja mengenai roh secuil, apalagi si Juma. Ya, kalau abang kan nggak tahu roh Bang. Abang pernah ketemu roh Bang? Nggak pernah kan? Ini anak mau membuktikan yang Paulus ini dia ngaku. Anda tidak tahu roh. Ya betul. Anda tidak tahu roh. Bagaimana dengan roh? Bang Anugrah kan tahu tentang roh Karena kan. roh itu Pernah ketemu belum roh gitu bisa. kan. Nggak apa-apa. Sabar. Karena tadi bilang mengenai roh, ya kan? Nggak ketemu roh. Gini,
Bapa sorgawi itu kan berbentuk roh, nggak sampai sama manusia. Berarti Makanya abang diutus pernah rohnya ketemu Bapak sebagian gitu kan, pernah sebagai melihat manusia, roh Bang. gitu kan, itu aja sih. Nggak apa-apa bang. Nah, karena ini anak mau membuktikan yang Gini hanya dulu, Bang. bukan Yesus Coba ataupun dulu yang lain hening, Kristus. Bang. Paulus Coba ini dulu hening, mengaku-ngaku Kristus loh bang. Bentar Tunggu bang, dulu, bentar, Bang. bentar, sedikit aja bang. Coba dulu Sedikit. kalimat statementku ini. Ini bukan untuk mempelintir. Saya bertanya Ya, aja, ya. udah. Ya, Itu gimana? mengenai Bapa itu, roh itu. Udah. Ya. Kalian Iya, terus berarti potong-potong dan juga mencari kalau ayat kontradiksi yang lain. kalau dia abang kan Bapa itu kan roh gitu kan, bergantung dengan roh kan. Kalau Bapa itu nggak ada roh mati gitu kan. Gitu kan. Kalau di Islam tuh nggak ada gitu loh bang. Saya katakan gini, Bang. Cuma anak mau membuktikan. Bentar bang Anugrah, bentar. Bang Edit, bentar Gini, ya, Bang, sini biar tunggu. dulu. Tinggi gini. Bentar, bang. Ini Bentar. Gimana sih? Abang Sabar minta dulu, nanti penjelasan. abang Tadi penjelasan tadi belum kelar. Abang mau minta pertanyaan Ya. baru. Itu senjata. Udah ini, bang, udah selesai. Kita udah dapat poinnya. Yang abang ini pernah ketemu roh itu loh bang. Udah dapat Gini poinnya. loh, Bang. Saya mau jelaskan dulu. Karena Ya, gimana? kita sebagai manusia nggak bisa melihat roh dalam wujud roh, maka Tuhan mengasihi umat manusia mengutus rohnya dari atas. Kenapa saya bilang Bapak Yesus itu dari atas, tahu nggak? Dari atas, Dari atas, turun ke iya, bawah. iya. Nggak apa-apa, itu kan Berasal dari pemahaman bawah, abang, itu nggak apa-apa. mengaku di atas. Kalau pernyataan begini di gereja aja bang, di sini. Kami Muslim ini pintar Salah. loh, bang. Tapi Saya bentar tanya bang, sama- Anda mau oke. menunjukkan tentang suatu bang, ah? Boleh saya tanya sama Anda kan? Gini aja, saya tanya sama Anda gini. Boleh, Anda boleh ini bang, boleh. Oke, Bang, gini, bang gini. sabar loh bang, abang gimana? Aneh-aneh. Karena abang nanti lompat ke statement lain. Enggak Jadi bang, nggak nanti fokus. abang kembali ke situ. Ini kan Anda mau menunjukkan suatu data gitu loh bang. Tunggu dulu. Abang, Ini mau saya tanya dulu, Bang. Gini, Bang. Abang itu mengaku-ngaku pencipta pesawat, udah. Tetapi tidak pernah naik pesawat. Itu udah nggak di luar nalar itu, Bang. Begitu juga ada seorang yang di luar dari Yesus mengaku-ngaku pencipta manusia, tapi belum pernah. Bentar. Ini mau menunjukkan satu data loh bang. Abang gimana? Kucium kurus Bang, nanti. saya mau tanya dulu, Ini Bang. mau menunjukkan Abang mengaku tentang pencipta pesawat. Paulus ini Abang mengaku mencipta Kristus pesawat. gitu loh bang. Iya Bang tahu. ini. Abang kan Ini lompat-lompat. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku Tadi kan belum sama kelar, seperti Bang. aku Penjelasan juga tadi. menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya kalau kita membaca data di bawah ini, nggak ada ayat ini menjadi pengikut Kristus, nggak ada. Di sini diartikan apa di sini? Kita baca nih bang, ah. Nah ini. Kita tunjukkan dulu. Tadi Nah, saya ini. tanya dulu, Bang. Di Tanya sini statement jelas. saya tadi. Jangan lompat dulu. Itu kan. Sabar. Di sini dikatakan arena baru. Kristus loh bang. Itu topik Berarti baru. Bang. jelas di sini Paulus Itu ini topik pun baru. Kristus loh bang. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus loh bang. Berarti hanya bukan Yesus Kristus, itu sebabnya kita selalu ngomong abang ini bukannya pengikut Yesus tetapi pengikut Paulus, penyembah Yesus gitu bang. Silakan. Gini, Bang. Mengenai roh aja Muhammad aja secuil. Kalian aja menanggapi tentang Kristus itu seperti nama Yesus, seperti itu pribadi. Padahal itu gelar loh Kristus itu loh. Anugerah. Menurut kamu Bapak itu roh atau apa? Kamu Ini jawab aja. dulu lah. Kamu Aneh, jawab Bang. itu dulu. Kalau mengenai Kristus kan banyak tadi. Ada minta A, sekarang apel, nanti minta jus kue ini. Mana ini? Enggak, Jadi lompat-lompat. Jadi nggak fokus. Kalian itu nyerang hanya senjata dan keroyokan gitu. Ada kepenjelasan Ya kita lompat-lompat itu abang loh bang. Tadi apa dibahas apa? Abang keruh lah kemana lah perginya. Lah, itu loh bang. enggak lah. Bang. Tadi kan mengenai Bapak itu Yesus dan saya kasih tahu lari ke Ya, salib. Ya, apa nih, Anugrah. Bang? Anugrah, kamu tadi mengatakan Nabi Muhammad Iya, secara iya. mengetahui roh. Iya bang. Kamu yang lari-lari kemana-mana. Padahal ini bang fakta. Ini di 1 Timotius di terjemahan lama. Allah itu zat loh, bukan Zat. roh. Coba buka Kisah Para Rasul 17:29 terjemahan lama. Coba buka Bang Edit ya. Anda kan pakai terjemahan lama ya. Nah, coba buka di Campur dia. Kisah Para Rasul 17:29 bang. Itu zat loh, Allah bukan roh loh. 1 Timotius 6:16 Quran lama mempunyai zat. Kemudian di Ibrani 1:3 Allah dan zat Allah, nggak ada roh.
Lanjut Bang sesuai fakta tentang penyaliban itu Bang. Mana Nggak ada suaranya tuh. Boleh nggak gantian? Tadi kan sudah bertanya-tanya terus. Boleh nggak saya bertanya? Tanya. Suaranya edit. Boleh nggak kita bertanya gantian? Tanya. Tadi kan sudah tanya, Bang Anas sudah berapa kali nanya, kita sudah jawab. Sekarang Anugrah gantian lah, Anugrah bertanya. Tadi Anugrah mau bertanya nggak dikasih-kasih. Iya. Tunggu dulu Bang Edit. Bang Edit kan pakai terjemahan lama ya, betul ya tadi ya? Saya nggak pakai terjemahan lama. Iya, di sini Terjemahan lama ya. Ya ampun, Anda lompat-lompat. Dengarkan dulu Bang Edit. tadi abang bawa apa? Yang Elohim itu. Sebenarnya sedikit aja. Nah, Sedikit banyak. salah ya. Sudah gantian dulu. Tadi Anas sudah banyak kali tanya. Biar Bang Anugrah lah yang sekali nanya. Nah, kalau saya tanya, Boleh. Cuman tadi tentang ini Bang Edit, boleh bertanya, boleh. Cuman tadi tentang penjelasan Yesus Bapa, Yesus Tuhan ini Bang Anugrah belum jelas nih. Bang Anugrah bisa diulang Bang Anugrah. sudah sekarang kita bertanya dulu lah. Boleh nggak? Jadi sepakat ya Yesus bukan Tuhan lah. Kita bertanya dulu lah. Boleh, tapi sepakat dulu lah supaya kita closing. Yesus Tuhan atau bukan kan sini masalahnya gitu. Dan ternyata nggak Bang Anugrah, Bang Edit, Bang Haji tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu Bapa atau Yesus itu Tuhan gitu loh. Yesus pada saat di dunia ini sebagai manusia. Oke, tuh Bang Anugrah beda dengan Bang Haji itu. Yesus pada saat itu kan Yesus manusia. Halo Bang Maal. Nah, manusia itu Bang Anugrah, Bang Haji. Gimana tuh? Iya saya jawab. Yesus itu Bang nama. Bisa dipahami? Oke, nama, bukan Tuhan. Yesus itu nama, bisa dipahami nggak? Oh, oke. Yesus katanya Bang Edit bilang manusia, Bang Haji bilang nama. Oke, Bang Anugrah ternyata bukan Tuhan Bang Anugrah. Gimana? Tadi Bang Anugrah mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itulah bukti dia Tuhan katanya. Gimana tuh maksudnya? Sewaktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10:30, saya mau tanya dulu sama Bang Maal, kesatuan apa mereka? Dari tadi saya tanya itu kesatuan pekerjaan. Nol total itu, satu roh itu. Oke, di mana di situ ada bicara roh? Lukas 4 ayat 18. Loncat lagi. Jangan loncat. Dijawab, nggak usah. Jangan comot-comot, jangan loncat. Tanya aja. Itu bukan loncat, itu pernyataannya Yesus. Oke, boleh saya jelaskan, boleh saya ajari. Waktu penjelasan Bang Haji kok dipotong-potong. Boleh saya ajari tentang Yohanes 10:30? Ajari. Boleh saya ajari tentang Yohanes 10:30, boleh? Kamu mau ajari, kamu nggak tahu tentang roh. Iya betul, saya bisa. Ini santu Bang, Bang Haji. Ya silakan Bang, Pak. Oke, jadi teman-teman jangan main comot-comot gitu. Maksudnya kita harus paham. Jelaskan saja, jangan pakai kata pengantar comot-comot. Jelaskan saja. Enggak, masalahnya ya tadi saya mengikuti Bang Anugrah mencomot ayat-ayat Yohanes 10:30. Sabar dulu Bang, di mute dulu Bang, boleh? Nah, supaya kita tangkap, supaya jangan salah paham. Iya, jelaskan saja, jelaskan. Bang Oke. Tadi mengatakan tanda-tanda bahwa Yesus Tuhan itu oke ya, tadi mengatakan nyomot ayat Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Oke. Kita ikuti coba ya. Coba jangan comot begitu dan menyimpulkan. Teman-teman hati-hati. Ini firman Tuhan ya. Bang, suruh jelasin Bang. Oke. Di sana perikopnya adalah tentang Yesus ditolak orang Yahudi. Halo. Di sana bukan Yesus adalah Tuhan. Aduh, sudah kacau Bang. Loh, kok bagaimana Abang nih? Tulisan manusia, kesimpulan manusia yang mengkontradiksi untuk berlawanan dengan ayat kebenaran firman. Ini kan firman Tuhan ya. Nah, dalam firman Tuhan, sebentar dulu. Kalau firman Tuhan, ayat dengan ayat itu tidak mungkin bertentangan.
Tetapi ayat dengan ayat itu saling mendukung. Oke, di sini teman-teman perikopnya Yesus. Jangan lagi kau bilang tidak mau. Di sini Yesus ini adalah perikopnya, jangan dicomot-comot, jangan lupa ya. Perikop itu konteksnya nih. Yesus ditolak orang Yahudi, bukan Yesus Tuhan di sini. Oke. Coba kita baca dia. Yohanes 10:30 itu kan dimulai ayat 22. Saya ajari ya teman ya. Izin ya, saya ajari ya. Yohanes 10:30 itu diawali Yohanes jangan dipotong dong, sabar dulu lah supaya Bang Heji jangan dipotong firman Tuhan yang dipotong, nanti Tuhan marah, nanti parah ya. Bang Heji dicatat aja, didengar, dicatat aja. Ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan bantah saya ya. Jadi ayat perikop tersebut dimulai dari ayat berapa? Nomor 22. Tadi saya mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu adalah mengenai apa? Pekerjaan. Oke, kita buktikan. Dimulai ayat 222. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentasbihan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus di 23, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Di ayat 24 nih, mulai di ayat 24. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini bicara apa? Ini bicara apa? Bicara apa? Jawab loh, bicara Mesias. Apa? Mesias apa artinya Mesias? Sabar, yang diurapi lah. Jangan dulu definisi. Ini Mesias yang arti bukan Tuhan di sini. Mesias itu yang diurapi. Oke ya. Bicara Mesias, kau sedang menunjukkan ini Mesias. Kutanya apa arti Mesias? Ini yang tertulis di sini bukan bicara Tuhan. Jikalau engkau Tuhan, ini bukan begitu. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Oke, poinnya di sini yang ditanya orang Yahudi adalah Mesias. Iya, apa arti Mesias? Kan kau terhenti di Mesias. Apa arti Mesias? Sudah saya bilang ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Oke, kita lanjut ya. Berhubung ini yang ditanya adalah Mesias, Yesus itu orang cerdas, orang pintar, orang suci, utusan Tuhan. Tentu tahu ketika ditanya Mesias, tentu jawabannya adalah menjawab tentang apa itu Mesias. Kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, di 25 dijawab oleh Yesus. Tidak mungkin Yesus mengatakan ditanya A dijawab B, tidak. Yesus menjawab tentang Mesias, dijawab oleh 25-nya. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Ini tentang Mesias, berarti pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, tuh masih pakai nama Bapa ini. Dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Nah, di sini tentang aku ini apa? Mesias. Jadi dengan segala mukjizatnya Yesus, dengan pekerjaannya Yesus, segala kehebatan-kehebatan Yesus, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, segala semacam mukjizat Yesus, itu sudah dibuktikan kepada mereka. Nah, kamu tidak percaya, katanya. Di 26, tetapi kamu tidak percaya, Yesus bilang, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ah, ini udah dijawab oleh Yesus ya. Jadi Yesus itu berbicara tentang Mesias dengan pembuktiannya, dan Yesus menyimpulkan di sini apa? Yesus mengatakan karena kamu bukan domba-dombaku. Domba-domba ini berarti murid-muridnya. Mereka bukan murid-muridku. Oke, satu poin ya sudah dijawab. Berlanjut di 27 ini berbicara domba, murid-muridnya. Domba-dombaku atau murid-muridku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal murid-muridku, dan murid-muridku mengikuti aku. Kan begitu. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridku, dan murid-muridku pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Saya Nah, potong sedikit. kenapa murid-muridnya itu tidak bisa diambil oleh orang-orang Yahudi dari tangan Yesus? Dijawab di sini. Di 29, Bapakku yang memberikan murid-muridku kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan karena apa? Di sini dilanjutkan oleh Yesus. Dan seorang pun tidak dapat merebut muridku dari tangan Bapa. Selesai sebenarnya, mudah sekali. Kemudian di 30, karena aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu konteksnya kembali ke awal. Dalam hal pekerjaan, bukan dalam hal roh. Udah selesai. Kemudian, sabar dulu, ini poinnya udah dapat ya. Jadi, pertama adalah tentang bicara Mesias, kedua tentang adalah murid-muridnya, dan di sini bicara aku dan Bapa adalah satu. Ini kembali ke ayat 25. Nah, kemudian di 31, sekalipun lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Masih kurang paham nih orang Yahudi nih. Nah, kemudian di 32, seperti kalian ini, orang Yahudi ini seperti kalian tidak paham nih, aku dan Bapak ini satu nih maksudnya apa. Kemudian dijelaskan lagi oleh Yesus di 32. Jadi kalian ini sama tidak paham seperti orang Yahudi. Nah, di 32 dikatakan banyak pekerjaan. Nanti saya bantah semua omonganmu, jelaskan lah. Oke, baik, sebentar ya. Oke, kalian ini sabar dulu. Oke, nanti kalian sebentar lagi aja, 2 ayat lagi. Kalian ini kan kayak orang Yahudi tidak paham yang dimaksud aku dan Bapa satu. Makanya di 3. Jangan kau samakan kami, jelaskan berikutnya. Biar cepat kau ngomong. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian sekali lagi orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Oke? Nah, di 32 karena Yahudi melempari Yesus, Yesus menekankan lagi di 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan. Tuh, kembali lagi masalah pekerjaan di ayat 25 ini dibahas lagi sama Yesus. Bukan masalah dia Tuhan. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa. Lihat. Yang ku perlihatkan kepada kamu, pekerjaan-pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu melempari aku? Jadi, Yesus dilempari ini bukan karena mengaku Tuhan. Karena di sini Yesus menjawab, banyak pekerjaan-pekerjaan yang aku perlihatkan kepadamu. Lalu pekerjaan manakah lagi yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini tentang pekerjaan, artinya tentang mujizat-mujizat, tentang kuasa-kuasa Yesus yang diberikan oleh Bapa yang membuktikan dia itu Mesias. Masih kurang percaya lagi kan pertanyaannya Mesias ini. Seperti itu, lanjut. Mudah loh membahas Bible itu bahasa Indonesia. Lanjutlah. Sudah. Boleh kita bertanya? Sudah sampai di situ? Sudah sampai. Jadi itu bukan tentang konsep Tuhan ya, tapi tentang Mesias ya, teman. Iya sudah, biar saya jawab semua. Oke, silahkan. Buka tadi ayatmu, jangan kau sembunyikan. Bukalah yang ayat-ayat yang kau tunjukkan tadi. Halo, Baal. Apa aduh kopi salah apa. Buka ayat-ayat yang kau tunjukkan tadi biar fair. Kau juga akan buka sendirilah. Saya kalau melampirkan data saya buka sendiri. Kalau kau mau bahas, tampilkan ayatmu. Memang keras kepala kau. Buka sendiri. Di dalam orang-orang Israel, dengar baik-baik ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka itu sangat menanti-nantikan Mesias. Ini tidak bisa dibantah ini. Betul. Nah, dipotong kan? Dipotong, gini nggak enaknya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menantikan Mesias. Itulah yang terjadi saat ini Palestina Hamas dengan Israel. Israel menanti-nantikan berdirinya. Kemana-mana kamu ini. Dengar dulu, jangan dipotong. Saya mau dia tadi berbicara. Islam. Dia tadi berbicara, nggak boleh dipotong. Islam juga harus diam dong saat Kristen ngomong.
Ya. Apa hubungannya dengan Palestina? Aduh. Dengar dulu. Dia tadi mencocok-cocokkan bahwasanya kami seperti orang Yahudi. Oke? Di dalam ayat 22 atau 23 ini bro tambahan ya, izin ya. Kalau ya aduh inilah dia. Kamu tunjukkan data. Bawa data ya. Data ini semua data. Jadi banyak dibantah sama yang lain gitu, seperti Bang Bal tadi. Dulu, friend. Halo, nggak usah dulu dipotong-potong. Tadi kami diam mendengarnya, oke? Jadi fairlah kita kalau mencari kebenaran. Tapi kalau Anda mau berdebat, lebih baik saya nggak usah berbicara. Ini mencari kebenaran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu mereka menanti-nantikan Mesias yang akan menjadi juru selamat mereka. Oke? Di ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, ditanyanya begitu kepada Yesus, yang artinya, betullah bahwasannya orang-orang Yahudi memang menanti-nantikan Mesias mereka, juru selamat mereka. Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Oke, Yesus berkata terus terang. Yesus menjawab kepada mereka ayat 25, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Artinya apa? Ada yang terlebih dahulu dikatakan kepada orang-orang itu. Terlebih dahulu dikatakan, udah ada dialog mereka kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu dari Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau tidak itu Tuhan? Oke? Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tetapi kamu, orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama di muka bumi ini. Ini pergi kemana-mana, ini aneh abang ini. Kau tenang dulu. Dari bulan tenang dulu, kami tenang dari tadi. Nah, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud di sini adalah kalangannya orang-orang percaya. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Bukan murid. Kalau Anda katakan murid, bisa jadi Anda mengatakan ke-12 orang itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Setiap perkataan Yesus itu kebenaran. Jadi orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Itulah dimaksud dia domba-dombanya mendengarkan suaranya. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tidak ada si Allah memberikan hidup yang kekal, hanya Yesus. Itu artinya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hanya di dalam nama Yesuslah kamu bisa memperoleh hidup kekal. Itu artinya, ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sudah buta dari lahir, itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka sahlah dikatakan Yohanes 10 dan Yohanes 10 ayat 30 itu, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam kesatuan, tidak akan mungkin Yesus itu hanya sekedar utusan yang tidak tahu menahu, tapi bisa membangkitkan orang mati. Yang artinya apa? Rohnya Bapa ada pada dia. Ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Karena Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, marah orang-orang Yahudi mau dilempar Yesus pakai batu. Gara-gara apa? Orang Yahudi menantikan Mesias, juru selamat mereka, bukan manusia. Karena mereka memandang Yesus itu dari fisiknya saja, manusianya saja. Itulah makanya dia mau dilempar pakai batu. Sama seperti Lukas 4 ayat 18, waktu Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku, mau dibuang Yesus ke jurang. Gara-gara dia menyatakan hal itu. Lalu ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Sudah banyak diperlihatkan Yesus pekerjaan-pekerjaan baik kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Tetapi apa? Mereka mau melempari Yesus pekerjaan-pekerjaan jahat. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ditanya Yesus kepada orang Yahudi. Pekerjaan apa yang jahat yang membuat kalian ingin melempari aku? Bukan membunuh aku, bukan mencuri aku, bukan apa aku. Gara-gara Mesias yang mau ditunggu mereka itu, Yesus ngaku-ngaku bahwasannya mereka anggap Yesus itu mengaku-ngaku Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi mereka nggak percaya. Karena apa? Karena Yesus itu manusia.
Oke? Apa ayat 33 jawaban orang Yahudi? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Ingat ya, kata orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Tuhan. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itulah orang-orang Yahudi. Melihat Yesus secara manusia, menganggap dirinya Tuhan. Itulah tudingan-tudingan mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, kalian ini sama dengan orang Yahudi. Saya bilang karena ya di sini ya, Yahudi mengimani atau dia salah sangka bahwa Yesus ini sedang berkata tentang dia Tuhan. Kalian ini jadinya sama dengan Yahudi, saya bilang. Karena di ayat 34 itu dijelaskan oleh Yesus. Halo. Iya, gantian sudah waktunya. Gini Haji, kamu tuh hanya mengulang-ulang yang saya sudah jelaskan sama. Dengar dulu, kamu jelaskan itu sudah saya jelaskan. Dengar dulu, kamu hanya mengulang-ulang apa yang sudah saya jelaskan, tapi tidak menjawab. Nah, karena di sini orang Yahudi mengira dia Tuhan, makanya dia tidak terima orang Yahudi itu. Nah, kalian itu sama dengan orang Yahudi mengimani Yesus Tuhan, saya bilang. Kau dengar dulu ya. Saya ulang-ulangi lagi kepadamu ya. Iman Yahudi, lanjut. Kau dengar dulu, kata Yesus ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan mana di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ingat ya, orang-orang Yahudi mau melempari dia karena orang-orang Yahudi tadi yang pertamanya Anda baca dan kita baca, mereka menanti-nantikan Mesias, juru selamat mereka. Betul. Sudah. Ini coba diganti dengan yang lain mungkin sesuai fakta atau siapa ini mau ini. Dengar yang jelas orang Yahudi itu salah paham kepada Yesus. Kau tadi salah paham Yahudi itu kau terima, kau yang imani malah imannya orang Yahudi. Udah ya, Yesus berkati ya. Kalau nggak mau dengar, saya akan keluar dari room ya. Terima kasih banyak ya. Silakan yang lain. Oke, selamat atas iman baru. Iman baru ya. Oneness juga. Iman baru, oneness dia. Pas disalib jadi Tritung. Iman baru. Mungkin gini ya, tentang berkenan tadi mengatakan hidupkan orang mati. Dia pikir hanya Yesus yang menghidupkan orang mati. Gitu kan? Dia nggak membaca itu. Dia pun, Elisa pun bisa menghidupkan orang mati. Dari Tuhan kan loh. Gitu. Ini agak aneh kalau pemahaman. Ini Bang Palopo ini kemana nih? Jadi Roh Kudus Bang Palopo ini. Nggak ada di sini nih. Suaranya ada. Saya jadi Roh Kudus dulu. Tes ilmu. Iya. Gambarnya nggak ada, suaranya ada. Jadi saya jadi Roh Kudus dulu. Oh gitu ya. Jadi gitulah. Jadi ketika dia kepepet dia jadi oneness. Iya. Ketika disalib jadi Tritung dia kan. Nah itu dia tuh. Sama anugerah ini oneness dia. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, walaupun Tritung kalian menuduh dan juga menghakimi seperti Tuhan mengatakan orang yang neraka lah. Padahal Maryam 70 itu kalian cuman di jembatan neraka itu aja. Bertobatlah kawan, gak ada untungku untuk menghakimi kalian. Tapi kasihan nanti kena yang rohani Maryam 70 di jembatan neraka itu. Padahal Siratal Mustaqim itu Yesus loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalian nggak percaya. Sama seperti macam ini. Sama macam ini. Sabar. Sama macam Lukas ayat 22. Berarti Yesus itu hanya jalan ya. Sabar dulu. Jalan aja Yesus itu ya. Diinjak-injak. Potong dulu. Iya, seperti jalan aja, diinjak-injak, dibawa, digelek oleh ban itu. Yesus itu jalan aja dia. Jadi Yesus itu jalan menuju mana, Bang Anugrah? Yesus itu. Ini saya tunjukkan ayat yang harus kalian pahami di ayat Alkitab. Kalian itu potong-potong dan lompat-lompat, itu tidak berlaku. Enggak lah, itu kan beberapa pandukan yang tertulis saja. Tadi kan Bang Anugrah mengatakan Yesus adalah jalan gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita terima. Apa aja sih. Jalan menuju gitu kan. Saya akan mengasih. Inilah hati dan otak kalian. Ini saya akan mengasih nih. Ini ya. Baca ini. Apa itu? Oh baca, silakan. Udah bacanya.
Itu di Lukas 22 ayat 67. Apa? Apa tulisnya? Katanya, kalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan Mesias kan, bukan Tuhan kan? Aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab, sama seperti tadi. Kalau Bang Baal terus ngerocos, ada waktunya 10 menit kami diam, tapi tiba Bang Haji tadi hanya 2 menit, kalian potong-potong dengan kroyok. Padahal Maryam 70 enggak, maksudnya kan udah diselesaikan berbahasanya kan, gitu aja sih. Keluarlah. Makanya itu kalau kalian mau wajar kalau teman-teman Kristen tuh memang begitu sih Bang. Kalau udah kalah kepada argumen dia akan kabur. Memang begitu sih Bang. Yesus, kalau kalian mau mengkoreksi tentang Yesus, cobalah kaca. Itu Muhammad bilang itu roh itu di pengetahuan roh itu secuil. Iya, itu sebab kalau kita bertanya tentang roh kepada teman-teman Kristen, orang-orang Kristen kan tahu di roh nih, pernah ketemu roh gitu kan. Itulah makanya kita kami mau tahu gitu loh Bang. Injil Yesus. Sedangkan kalian bertanya sama kami, kalian nggak percaya. Sama seperti kata Yesus, sekalipun dijelaskan Mesias, kalian nggak percaya. Mesias kan bukan Tuhan loh. Yesus kan hanya Mesias loh Bang. Sama kayak gini Bang. Abang tadi kan ngotot mengenai orang Yahudi. Itu raja Yahudi udah bilang berkata, engkaukah raja? Ya, aku raja. Tidak terima itu raja Yahudi. Karena apa? Memandangnya hanya kedagingan, sedangkan Yesus berbicara tentang memang daging loh Bang. Kalau dia itu Tuhan, ngapain itu capek-capek turun loh Bang, nggak perlu turun. Cuma bukan raja kedagingan. Mau bertanya ini loh Bang, raja di mana Yesus tuh Bang? Gak ada rajanya, rajanya mana? Sebentar Pak pemberitaan. Anugerah, kalau Yesus itu Tuhan, lalu kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kau jawab itu. Coba dulu tadi pahami. Jangan kau bilang daging ya. Mengatakan Mesias kan nggak akan percaya. Kedua, kalau mengenai raja Herodes berkata, engkaukah raja? Ya, aku raja. Itu maksudnya itu apa? Bukan raja di bumi loh, raja sorgawi. Yesus itu raja sorgawi. Terus dia bilang gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu raja apa dia tuh? Apanya dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam diriku di dalam kedagingan? Untuk apa dia berbicara ke dalam daging? Katanya aku dan Bapa adalah satu. Di alam sana, Bapa surgawi sana pasti the best. Assalamualaikum, selamat malam. Bisa bertanya gini Bang Palopo, bisa bertanya gini sih. Bang Anugerah, Yesus ini bisa nggak mengampuni dosa? Bisa. Kalau mempercayai pengampunan, tapi kalau tidak percaya Yesus keluar dan pengampunan. Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Siapa bilang Yesus bisa mengampuni dosa? Bapa dan aku adalah satu, tapi kalian tidak percaya Yesus itu Mesias. Pas disalib daging. Kata Herodes, engkaukah raja? Ya, aku raja. Padahal raja sorgawi, kalian nggak percaya. Jadi yang disalib Bapak. Sekali lagi saya katakan, kalian gak akan percaya. Risi tadi kan mengenai kalian itu Maryam 70, kalian akan di neraka gitu, di jembatan Maryam 70 itu, tapi kalian gak mau keluar dari situ. Coba Bang, kalau Bang Anugerah itu akan digarami dengan api loh. Setiap orang akan digarami dengan api loh. Itu gimana? Jadi ikan asin loh nanti. Ini saya bisa tanya siapa? Gini loh saudaraku, mau itu Muhammad, maaf ya, mau itu yang paling kemuka pun di dalam hal keislaman, tetapi dia mengatakan Maryam 70 nggak ada. Bang, jangan bicara Bang Nabi Muhammad, Bang Nabi Muhammad itu Bang
Tidak Walaupun ada. abang hina Tidak dia, ada dia mampu kalimatnya. mengislamkan Dari sejazirah Arab surat loh yang bang. lain, Kalau tidak ada Yesus itu satupun, nggak mampu bang tidak ada mengkristenkan satupun, Israel tidak loh ada bang, nggak mampu dia bang. satupun yang keluar Serius loh bang. dari Maryam 70 tadi, Jadi jembatan neraka jadi tadi. begini ya. Kasihan Begini ya. kali. Loh, gimana sih bang? Bang Sama kalian Anugrah. Surah begini, Maryam kalian 71 kalian ya kan bisa gampang mengaku sih dijelaskan Tuhan, itu bang. menciptakan Tuhan ya kan saudaraku, tetapi tidak pernah. Kalian kan Ya. mengaku pesawat, tetapi tidak pernah naik pesawat. Itu bukan Tuhan. Itu bukan pencipta Jadi pesawat. begini. Begitulah Jadi dengan begini. Tuhan. Tuhan Loh, Yesus. berbeda Tuhan kalau itu ada Tuhan yang mengatakan sudah aku pernah, tidak dapat berbuat sudah apa-apa pernah dari diriku sendiri, menciptakan, itu Tuhan gitu sudah loh bang. pernah. Daging, Bukan Tuhan kan? daging itu, daging, Tuhan daging. Yesus itu sudah pernah menciptakan ciptaannya Dagingan lagi. manusia. Ya ada Udah. aja bang. Tetapi Muhammad Allah itu nggak bisa. Cuma mengaku-ngaku Sekarang aja begini ya. pesawat. Sekarang begini, Anugrah saya bicara sedikit ya, izin ya teman-teman. Silakan Bang Togar. Selamat pagi Bang Togar. Salam kenal ya. Assalamualaikum, Selamat Bang. Saya bergabung. Muslim, Bang. Daripada Kristen Islam Bang. Saya Muslim Bang. Saya mau tanggapi. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sapudin. Selamat pagi Bang. Saya boleh izin ya, saya tanggapi si Anugrah ini. Oh iya, silakan Bang Togar. Keluarlah dari Maryam 70 itu jembatan itu saudara. Ya, Bang begini Bang mengatakan Tuhan itu pencipta. Iya kan? Betul. Itu kita manusia. Tuhan yang menciptakan manusia ya. Oke, saya punya dua anak yang tanya Anda gini, iya. saya tanya Anda. Iya, Anda menciptakan pesawat, mengaku menciptakan pesawat, tapi tidak pernah naik pesawat. Itu ada nggak itu? Bang. Begini, Begini, sama Bang. sama konteksnya gitu. Konteksnya Anda mengaku menciptakan pesawat, namun belum pernah naik pesawat. Saya percaya Anda nggak? Begini, saya Saya tanya itu dulu. Saya lingkaran itu dulu. Saya lingkaran Jadi itu begini, dulu. ya, Saya ya, analogi Anda kan mengaku pencipta pesawat, tapi tidak pernah ya. masuk pesawat. Anda percaya? Saya percaya Anda nggak? Maksudnya begini, analogi Anda ini merujuk kepada Tuhan apa manusia? Ini realita Anda. Anda mengaku pencipta pesawat, tapi Oke. tidak pernah naik pesawat. Begitu juga Ya, kalau- dengan Allah, udah. Begitu juga dengan mengaku Yesus. sama manusia, tapi tidak pernah ke manusia. Begitu juga Sedangkan- dengan Yesus. Mengaku sekarang Tuhan, begini. Tuhan, kau akuin Tuhan, tapi masuk tidak ke- bisa berbuat apa-apa dong. Tuhan masuk Begini, ke begini ya. Tuhan tidak bisa darat berbuat mereka. apa-apa. Bang izin Bang, saya sebut dia dulu. Oke, Anda mengatakan Tuhan menciptakan manusia. Kasih satu ayat Yesus menciptakan manusia. Kalau saya sudah dua, saya ciptakan manusia. Kedua anak saya itu ciptaan saya. Perantara istri saya. Tapi coba mana Yesus ciptakan manusia? Hebat Yesus atau saya? Silakan. Anda mengatakan kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu Togar, itu kau menjengkali Tuhan kau. Silakan coba jawab. Hebat Yesus atau saya? Yesus memikirkan orang mati, orangnya sudah ada. Ya sekarang saya ciptakan dua anak melalui perantara istri saya. Mana Yesus ciptakan manusia? Coba. Sekarang Sudah gini saya Togar. bilang. Enggak, sekarang gini aja, kau percaya ada Tuhan enggak? Burung Yesus saya dipotong kok. Saya tanya, saya ke Anugrah dulu. Jangan dulu potong. Nah dulu Pastor Budi. Enggak. Gini, tunggu dulu, tunggu Bang. Memang orang kasih selama bukti ini satu ayat, mengaku kasih bukti dibagaikan satu ayat Tuhan. Yesus menciptakan manusia. Kasih bukti satu ayat. Itu kau sombong. Mana ayat Yesus menciptakan manusia? Yesus ya. Silakan. Enggak ada bang. Jangan jadi berhala di sini. Kalau saya ada bukti dua orang anak saya, hebat Yesus atau saya? Hebat, Bang Togar hebat terus. Udah. Ayo, ya mana bukti Yesus menciptakan Ini manusia? lagi dikeroyok, ini lagi. Yang mana betul? Ayatnya Udah. mana Yesus menciptakan manusia? Iya, mana ayatnya? Saya minta itu. Mana ayatnya kau menciptakan dua anak? Mana? Ada ayatnya? Saya Nggak tidak ada. punya ayat, tetapi Begitu kedua anak juga, saya ada. begitu Kedua juga anak saya ada. dengan Yesus. Begitu juga Kedua dengan anak saya ada. Yesus. Ayo. Mana Yesus Gini ya, menciptakan saudaraku. manusia? Coba. Saudaraku, gini ya. Kubilang Sudah sama jangan dia. belat-belit, saya tanya. Kalau Anak Anda mengatakan menciptakan, manusia, mana Yesus mengaku menciptakan manusia? pesawat, Saya tapi tanya mana tidak ayat pernah naik Yesus pesawat, menciptakan manusia? saya tidak percaya dengan Anda. Saya tanya mana ayat menciptakan manusia? Yesus, cepat.
Gini, Anda baru masuk kan? Jangan Anda baru jangan masuk mau dari tadi. Sudah, Dari sudah, tadi sudah, percuma jangan. menjelaskan. Saya minta mana Yesus Bapa menciptakan manusia, itu adalah Yesus. ayatnya, Yesus itu adalah Bapa. Percuma. Saya tanya karena kalian ayatnya itu bahkan Yesus percaya dengan Mesias menciptakan tadi. manusia. Saya tanya Yesus menciptakan manusia, mana ayatnya? Cepat. Gini aja saudaraku. Saya tanya mana Yesus menciptakan manusia, jangan begini begono. Saya minta ayatnya Yesus menciptakan manusia, mana? Mana ayatnya kamu menciptakan dua manusia? Mana ayatnya? Mana saya Mana ada, punya mana ayatnya? bukti Mana ayat? Nggak ada ayatnya, nggak ada ya, buktinya. mana sekarang Nggak ada tunjukkan salah buktinya satu ayat untuk menciptakan manusia dua begini. manusia. Mana Ya, buktinya? sekarang begini, Mana kasih bukti buktinya? Yesus menciptakan Nggak usah. manusia mana? Kalian gini, Mana kalian itu mana menyerang buktinya satu, Yesus menciptakan lompat manusia, satu, menyerang mana, satu. tidak usah belat-belit sana sini. Ayo. Gak usah belat-belit. Kau mengaku Mana, menciptakan mana, Yesus pesawat, menciptakan tapi tidak manusia, pernah naik mana pesawat. siapa? Kayak gitu. Mana, Maryam 70 loh neraka loh. Semua mau yang benar, mau nggak benar masuk neraka loh. Maryam 70. Saudaraku, nggak ada Yesus hubungan menciptakan debat. manusia. Nggak ada ayatnya kau itu Sudah menciptakan tidak Tuhan. usah Nggak ngibul ada. mana Mana Yesus ayatnya? Mana menciptakan ayatnya? manusia. Saya tanya mana ayatnya? Tadi gembar-gembar. Mana ayatnya Yesus kau itu menciptakan Gini Tuhan? aja Bang Anugrah, Bang Togar. Mungkin Bang Anugrah jawab jujur aja sih, nanya nggak ada gitu loh. Gini Jangan loh. mutar-mutar Gini loh. gimana gitu. Gini. Saya katakan Bang saudaraku. Togar kan dibilangin bertanya tadi di mana ayatnya tentang Yesus menciptakan Mesias, manusia, tentang ada nggak ayatnya gitu loh. Ini tahun depan saya ciptakan satu lagi manusia. Dia ini. nggak Saya percaya, tidak dari tahu Yesus. nggak? Saya ciptakan manusia. Saudaraku, bersenang-senanglah, berketawa-tawa lah Anda saat ini. Tapi jelas Yesus Tapi itu nanti tidak dia mampu berbuat bosan, apa-apa saudaraku. dari dirinya Sungguh sendiri kasihan, gitu loh Bang Togar. Dia pun ditampar loh. Yang lebih hebat itu Bang Togar mungkin tentara Romawi loh, bisa membunuh Tuhan loh. Mungkin gitu sih. Itu aja sih Bang Anugrah jawabannya. Ngai putar-putar jawaban, pusing kita mendengarnya. Kalian nggak Mana akan sih? percaya kalau dibilang kan itu udah tarik statement tadi. Sekarang soalnya lebih mudah, lebih gampang Bang Anugrah. Sebelum semua mengaku itu dalam nama Yang Tuhan lebih Yesus. hebat itu Semua Tuhannya Bang Anugrah ataupun maunya tentara Maryam Romawi Bang 70 Anugrah. yang ada di neraka, tapi nggak mau percaya keluar gitu. Keluar dari neraka. Kayak mana coba? Nggak ada kalimatnya. Oke, sekarang Muhammad kayak yang keluar. sekarang begini. Keluar. Oke, sekarang begini Bang Aku Togar. aja mau minta Bang izin. Togar. Mau minta izin. Bang Togar. Tunjukkan Ya, sekarang begini, Muhammad Bang. keluar dari Maryam 70 itu. Nggak ada satupun, mau itu Muhammad maupun istrinya dan anaknya. Saya kasihan saudaraku. Nggak ada untungnya debat di sini. Aku kasihan kemudian hari dalam bahasanya. Nyerah, sekarang. nyerah. Tetapi kalau dibilang kalian itu Maryam 70 itu kan nggak mau membela Tuhan. Mana Yesus itu? Dijelaskan tadi panjang lebar, dipotong-potong 10 menit. Tapi tiba-tiba Baal 1 jam. Sudah begini. Kita percaya masuk Nggak neraka usah atau lah, masuk surga saudaraku. itu percaya Tuhan yang benar. Sekarang Tuhan yang benar yang menciptakan manusia. Sekarang kalau Yesus Tuhan yang benar, buktikan kalau ada Dia menciptakan manusia. Silakan. Tunjukkan. Gue sejauh jauh. Jawab. Itu waktu Agustus Tidak soalan aja Bang Anugrah. Mana ayatnya Yesus itu menciptakan manusia? Sesuai ucapannya dia mati loh. Sedangkan di ayat Al-Quran menyalahkan di ayat Al-Quran nggak jadi monyet loh. Katanya kan ancamannya jadi monyet. Nggak ada. Untuk Mana? Sudah jawab saja. Menghina Kalau begini, Tuhan Anda menjadi mengajak monyet. kami Tapi keluar dari bagus kan menghina Alkitab itu. Anda kan mengajak kami keluar meninggal kawan saudara. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Anda kan mengajak kami keluar dari Islam untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan, iya kan? Makanya saya tanya, kalau Yesus sebagai Tuhan, mana Yesus menciptakan manusia? Akan menjadi monyet. Tapi kalau menyerang di Alkitab itu mati si Agustan. Sedangkan menyerang Al-Quran nggak jadi monyet. Alkitab, mana monyetnya? Nggak ada. Karangan Alkitab memfitnah Tuhan. Oh, Tuhan mati. Matikan cicak rupanya dapat. Ya emang mati Tuhanmu. Matikan cicak yuk. Dapat berkah. Jadi begini, Tuhan Anda itu setara dengan hewan, dengan domba. Udah matikan belum? Cicak udah dimatikan belum saudaraku?
Tuh bakar kotoran sapi menghapus dosa, itu ajaran Anda. Jadi Tuhan Anda dengan kotoran sapi sama-sama menghapus dosa. Cicak itu sudah dimatikan belum? Cukur jembut menghapus dosa. Dapat hadiah loh dari Jadi Allah. begini ya. Matikanlah, tapi menghina Al-Quran akan jadi begini, kita memang itu tentang kata Yesus itu katanya dia menciptakan untuk anugerah dengar dan anugerah Isya Gustan, pendeta Gustan. Anugerah, kamu jangan ngomong terus. Kita buktikan bahwa Yesus di surga atau di neraka. Ternyata di ayatnya mengatakan Yesus itu ada di neraka loh. 70 di jembatan neraka itu aja. Padahal Yesus Yesus itu ada di neraka. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kalian nggak percaya. Yesus iblis saja bang. Yesus iblis. Jangan iblis saja. Juga tadi bicara neraka. Ternyata Yesus itu tidak di surga, tapi ada di neraka loh. Saudaraku, mengimani ada ayatnya loh bahwa Yesus di neraka bukan di surga. Makanya kamu salah sembah. Yang kamu sembah itu bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan ada di neraka. Ternyata Yesus ada di neraka. Itu Maryam 70 loh saudaraku. Saya cuma bilang di Maryam 70. Apa dengan ayat itu anugerah? Masalahnya apa dengan ayat itu? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalian nggak terima. Di neraka Yesus di neraka. Nggak percaya. Nama Yesus